Mempersiapkan dan memulai bisnis baru. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semulai bisnis. 1. Pasar. 2. Persaingan. Silakan dibaca. Kalau perlu di-pause untuk dibaca seperti terlebih dahulu. Yang ketiga adalah individu. Jadi ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mulai bisnis. Yang pertama adalah pasar, kedua persaingan, dan ketiga individu. Kemudian pemilihan produk dan jasa. Apakah bisnis yang Anda buat ini menjual produk saja, atau hanya menjual jasa saja, atau kombinasi dari keduanya. Di sini ada persamaan dan perbedaannya. Yang paling jelas dari sisi wujud, produk itu berbentuk barang, sementara untuk jasa bukan barang. Tingkatan produk dan jasa, ada produk utama, ada tangible produk atau bentuk produknya nyata, dan augmented produk yang produk tambahan. Taktik dalam memulai bisnis: merencanakan dan merumuskan konsep bisnis, merencanakan lokasi usaha, mencari mentor untuk bisnis Anda, mulai mencari orang-orang yang tepat dan terbaik untuk bisnis Anda, dan strategi memasuki pasar. Aspek hukum dan legalitas disahkan oleh yang berwenang. Selesaikan legalitas dan perizinannya. Merencanakan visi dan misi. Setiap individu membutuhkan visi dan misi. Visi dulu atau misi dulu? Visi terlebih dahulu, baru misi. Apa itu visi dan misi? Business plan. Definisi business plan adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari suatu bisnis dan cara mendapat tujuan tersebut. Mengapa harus membuat business plan? 1. Untuk blueprint. Kapan alasan pentingnya membuat rencana bisnis? Silakan dibaca, boleh di-pause videonya. Mengapa harus membuat bisnis plan yang kedua? Selain tadi blueprint, yang kedua adalah sumber pendanaan. Silakan dibaca, ini sudah Mas terangkan di dalam kelas. Ketika bertemu dengan investor, perencanaan bisnis harus menjawab 3 pertanyaan berikut. Silakan dibaca, bisa di-pause. Apakah harus membuat rencana bisnis? Emang apa harus membuat rencana bisnis? Yang ketiga adalah untuk alat berkomunikasi. Jadi pertama blueprint, kedua sumber pendanaan, ketiga alat berkomunikasi. Isi rencana bisnis yang formal harus ada: 1. Ada halaman muka, kemudian ada daftar isi, dan ada ringkasan eksekutif. Isi rencana bisnis berikutnya, yang keempat ada analisa industri, deskripsi usaha. Keenam ada production plan dan marketing plan. Kalau terlalu cepat, silakan di-pause saja ya, bisa di-pause untuk dibaca di videonya. Kemudian isi rencana bisnis, diantaranya lagi yang ke-8 adalah organizational plan. Kemudian ada 9 assessment of risk dan financial plan. Kemudian terakhir ada lampiran atau appendix. Konten backup material seperti surat, riset market, data-datanya, kontrak, atau leasing, atau price list dari customer. Untuk business plan yang sederhana, cukup menggunakan ringkasan eksekutif, kemudian latar belakang perusahaan, data perusahaan, orang-orang di balik bisnis, struktur organisasi, konsultan atau ahli yang mendampingi, susunan pemilik. Kemudian yang ketiga analisis pasar dan pemasaran,
berisi mengenai strategi memasarkan produk atau marketing mix. Kemudian ada analisis produksi, menjelaskan sistem operasional, mulai dari proses pengadaan sampai finished produk. Kelima, analisis sumber daya manusia, menjelaskan mengenai orang-orang yang dibutuhkan, kompetensinya maupun jumlahnya. Kemudian analisis keuangan, proyeksi, forecasting, peramalan, pendapatan dan pengeluaran, break-even point, pengembalian investasi, leverage, dan sebagainya. Ketujuh, rencana pengembangan usaha. Dan ke-8, risiko usaha. Dan ke-9 adalah kesimpulan. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan materi pertemuan ke-11 tentang business plan. Untuk bila ada yang belum jelas, silakan dilihat-lihat aja lagi ke atasnya lagi. Bisa di-pause sambil kalian mengerjakan. Setelah ini juga kami akan update juga salah satu contoh business plan yang punya saya sendiri yang belum dijalankan. Mungkin bisa dijadikan referensi minimal seperti itu atau yang mendekati seperti itu untuk yang sederhana ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.